semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Natania, Priscilla, Ronel. Pada video kali ini kami akan membahas tentang keanekaragaman hayati secara umum. Kami akan membahas tentang pengertiannya, tingkatannya, manfaatnya, dan upaya pelestariannya. Selamat menonton! kalian tahu nggak sih keanekaragaman hayati? Jadi keanekaragaman itu keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal, ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Kalau misalnya hayati itu adalah sesuatu yang hidup. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan keanekaragaman makhluk yang diperlihatkan suatu daerah melalui keragaman genetika, jenis, dan ekosistemnya. Keanekaragaman hayati juga dikenal sebagai biodiversitas. Biodiversitas adalah suatu tingkat yang ada di dalam bumi. Hal ini menjadi patokan atau ukuran dalam membentuk kesehatan bumi. Indonesia memiliki keragaman hayati merupakan flora atau tumbuhan dan juga fauna yaitu hewan. Keanekaragaman gen adalah variasi genetik yang individu suatu populasi. Gen sendiri merupakan faktor yang membawa sifat keturunan terjadi karena perbedaan susunan, dan setiap individu dalam satu spesies akan mengakibatkan terjadinya keanekaragaman gen sehingga bervariasi antar individu sejenisnya. Contohnya adalah flora dan fauna. Flora adalah mangga dengan varietas mangga aromanis, mangga mana lagi, dan mangga bolek. Tapi fauna adalah kucing dengan ras kucing Angora, kucing Persian, dan kucing Sphinx. Keanekaragaman jenis menunjukkan keanekaragaman variasi yang terdapat pada jenis makhluk hidup yang sama sukunya. Contohnya, macan, harimau, dan singa memiliki bentuk fisik yang berbeda, tapi merupakan pantera. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah perbedaan komponen biotik dan abiotik pada suatu tempat. Setiap ekosistem pasti memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi, dan hewan yang berbeda-beda. Perbedaan komponen penyusun ekosistem mengakibatkan perubahan dari interaksi yang ada, sehingga terciptanya keanekaragaman ekosistem. Contohnya adalah hutan hujan tropis dan padang rumput memiliki keanekaragaman yang berbeda, mulai dari hewannya, tumbuhannya, maupun cuaca dan iklimnya yang berbeda-beda. Persebaran flora dan fauna di Indonesia ada dua. Pertama dari Wallace. Wallace membuat garis pembagian untuk flora dan fauna di Indonesia. Garis pemisah abstrak ini tersebut mulai dari Selat Lombok Utara hingga Selat Sulawesi dan Filipina Selatan, membagi Indonesia menjadi dua bagian, Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Indonesia bagian barat yaitu daerah oriental yang mencakupi daerah Jawa, Madura, Bali, dan Kalimantan. Dan juga daerah Indonesia bagian timur, yaitu disebut daerah Australia, yang mencakupi Sulawesi, Papua, NTT, dan Maluku. Lalu Weber membuat garis kayalan baru yang berada di timur Sulawesi dan memanjang ke Pulau Aru. Ini garisnya membagi fauna Indonesia ke timur dan tengah. Jadi ada 3 garis di Indonesia. Yang pertama garis oriental yang berada di barat, garis Konradian yang berada di tengah, dan garis Australian yang berada di timur. Manfaatnya adalah sumber pangan, sandang, papan, dan obat-obatnya, dan mempertahankan keberlanjutan ekosistem, dan sebagai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber pendapatan dan divisi. Juga ada sumber energi alternatif.
biofil, dan biogas. Keanekaragaman hayati perlu dilestarikan agar tidak langka. Dan ada dua metode untuk menjaga pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama ada metode in situ. Metode in situ berarti pelestarian keanekaragaman hayati di dalam habitat aslinya. Sedangkan ex situ merupakan kebalikan dari in situ. Jadi ex situ merupakan pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya. Jadi ada 4 upaya untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, bercocok tanam dengan bijak, menjaga flora dan fauna yang langka, reboisasi, dan menjaga pelestarian hutan. Itulah penjelasan tentang keanekaragaman hayati secara umum dari kami. Dan marilah kita bijak untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada dan mulai menjaga keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat.